Assalamualaikum semuanya. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang limit fungsi. Yuk kita langsung ke pengertian limit. Jadi pengertian limit di sini adalah, silakan kalian perhatikan fungsi f(x)-nya sama dengan 2x plus 1 dengan x elemen bilangan real dan fx dengan x bergerak mendekati 3. Jadi untuk hasilnya, yuk kita lihat di tabel ini ya. Misalkan di sini yang di bawah ini kolom fx-nya yaitu 2x plus 1 dan di atas kolom x-nya. Jadi limit itu pengertiannya adalah pendekatan. Jadi kita gunakan pendekatan dari kiri dan pendekatan dari kanan. Kalau kan ini kan mendekati 3 ya. Jadi kalau kurang dari 3 artinya pendekatan dari limit kiri ya. Kemudian ini pendekatan dari limit kanan. Ini artinya apa? Ini artinya misalkan 2,98 terus dan seterusnya ke sana. Dan misalkan di sini x-nya 2,99. Artinya x-nya dimasukkan ke sini. 2 dikali 2,99 plus 1 dan hasilnya yaitu 6,98. Ini pendekatan dari kiri. Kemudian atau 3 min ya, artinya pendekatan dari kiri. Kemudian yang di sini pendekatan dari kanan ini dari 3 plus ya, artinya dari 3 itu ke atas, misalkan 3,01, 3,02, 3,03 dan seterusnya. Kenapa pecahan? Karena di sini elemen bilangan real. Elemen bilangan real kan banyak banget ya, nggak cuma bilangan bulat. Oke, jadi kita misalkan di sini x-nya yaitu 3,01, artinya x yang ini di antara 2x plus 1 x-nya dimasukkan oleh 3,01. Berarti 2 dikali 3,01 plus 3 dan hasilnya adalah 7,02. Nah, kemudian langsung ke intinya, mendekati ke 3. Ya, mendekati ke angka 3 berarti x di sini diganti dengan angka 3, yaitu 2x plus 1 diganti angka 3x-nya. 2 dikali 3 plus 1 sama dengan 2 kali 3 itu 6, 6 kali 1 itu 7. Jadi hasil pendekatan dari 2x plus 3 ke mendekati 3 yaitu hasilnya 7. Kemudian jadi untuk rumus bentuk umum dari limit fungsi yaitu limit x mendekati a, ini bacanya limit x mendekati a dari fx itu sama dengan L. Itu ya, ini untuk pengertian limit. Oke, lanjut ke contoh soal. Hitunglah yang pertama itu limit x mendekati 5. Limit x mendekati 5 dari 3x min 4. Jadi sama seperti tadi, kalau seperti ini artinya 5 ini dimasukkan ke dalam si x. Jadi diperoleh 3, x-nya diganti dengan angka 5 dikurang dengan 4, maka sama dengan 3 dikali 5, 15 dikurang 4 sama dengan 11. Cukup gampang ya. Oke, lanjut yang kedua yaitu limit x mendekati 0 dari 3x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 5 dibagi dengan x min 1. Artinya sama, x-nya itu dimasukkan 0. Berarti 3 kali 0 pangkat 3 plus 2 kali 0 pangkat 2 min 5 per 0 dikurang 1 sama dengan, berarti ini 0 ya, 0, ini 0. Berarti tersisa hasilnya tinggal min 5 dibagi min 1 sama dengan 5. Masih gampang banget. Oke, lanjut yang ketiga, limit h mendekati 0 dari x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat. Di sini yang dimasukin bukan x-nya ya, karena limitnya itu limit h mendekati 0. Berarti yang diganti 0 itu adalah variabel h atau huruf h-nya. Berarti x kuadrat plus 2x dikali 0 plus 0 kuadrat. Seperti ini ya. Berarti ini 0 dan tersisa x kuadrat. Gampang ya? Oke, soal yang nomor 4, limit h mendekati 0 sama masih h, jadi bukan x yang dimasukin. Dari x plus h kuadrat min x kuadrat dibagi dengan h. Jadi sama dengan kita masukin hanya 0 ya. Oke, jadi kalau seperti ini pasti nanti hasilnya itu per 0 ya, karena hanya 0. Jadi kita jabarkan terlebih dahulu dari ini. Ini dikuadratkan dulu, yaitu x kuadrat plus
2xh plus h kuadrat, kemudian min h kuadrat per h. Nah, ini tahu kan asalnya dari mana? X kuadrat plus xh plus h kuadrat. Jadi ini kalau dijabarkan menggunakan perkalian rumus Pelangi ya, x plus h. Artinya di sini ini x kali x kali h, x ini h kali x dan h kali h. Jadi hasilnya ini. Oke, kemudian nah ternyata ada yang habis nih dikurangin, plus h min h, berarti hanya habis. Maka tinggal tersisa x kuadrat, kemudian plus 2xh ini ya, kemudian sorry ini salah, ini bukan h kuadrat, makanya ada aneh. Sorry. Jadi ini x kuadrat, berarti ini yang habis bukan h-nya ya, tapi x-nya yang habis. Nah, berarti tinggal 2xh plus h kuadrat dibagi dengan h. Nah, ini kan sama-sama mempunyai h tuh, jadi hanya kita keluarkan. Maka diperoleh h, dikeluarin 2xh dibagi h tinggal 2x, kemudian h kuadrat dibagi h tinggal h per h. Nah, karena di sini hanya ini pembuat 0, artinya ketika dimasukin hanya sama dengan 0, maka di bawah penyebutnya 0, maka hasilnya nanti 0 per 0, dan limit itu tidak boleh 0 per 0. Jadi hanya dicoret, tinggal tersisa 2x plus h, baru deh dimasukin h-nya sama dengan 0, berarti 2x ditambah 0 sama dengan 2x, gitu ya. Oke, yang berikutnya yaitu limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar itu berfungsi limit h mendekati c dari fx. Kemudian untuk langkah-langkah menyelesaikan limit fungsi aljabar, ini ada yang sama dengan yang sebelumnya, ada yang berbeda ya. Jadi pilihan pertama langsung disubstitusikan asalkan hasilnya itu bukan tak tentu ya. Asalkan hasilnya bukan tak tentu. Jadi kalau hasilnya bukan 0 per 0, misalkan nih ketika dimasukkan itu hasilnya bukan 0 per 0, jadi langsung aja disubstitusikan dan ketemu hasilnya. Tetapi jika hasilnya tak tentu, maka harus disederhanakan terlebih dahulu dengan difaktorkan kalau bentuknya seperti ini, atau dikalikan dengan bilangan sekawan kalau bentuknya akar-akaran, kemudian disubstitusikan. Gitu ya. Biar lebih gampang, yuk langsung ke contoh soalnya aja. Limit x mendekati 2 dari 2x kuadrat plus 4x plus 4 dibagi dengan 3x min 2. Artinya, kita coba terlebih dahulu, kita substitusikan apakah hasilnya 0 per 0 atau tak tentu. Jadi kalau hasilnya tak tentu, maka harus disederhanakan. Oke, kita masukkan x-nya sama dengan 2. Berarti 2 dikali 2 kuadrat plus 4 dikali 2 ditambah 4 per 3 dikali 2 min 2. Sama dengan 2 kuadrat itu 4, 4 kali 2 yaitu 8, kemudian ini juga 8 ditambah 4. 8 tambah 8 sama dengan 16 tambah 4 yaitu 20 per 3 kali 2, 6, 6 dikurang 2 yaitu 4, jadi sama dengan 5. Nah ini yaitu, ini limitnya tentu ya, artinya ini nggak perlu disederhanakan, jadi cukup menggunakan langkah yang pertama. Oke, yang nomor 2, limit x mendekati 1 dari x kuadrat plus 4x min 5 dibagi dengan x min 1. Jadi langkahnya sama, kita substitusikan terlebih dahulu. Kalau hasilnya tak tentu baru disederhanakan. Sama dengan masukin x-nya sama dengan 1, berarti 1 kuadrat plus 4 kali 1 min 5 dibagi 1 dikurang 1. Nah kemudian kita hitung 1 kuadrat kan 1 tuh, ini 4. 1 tambah 4 itu sama dengan 5, 5 dikurang 5 itu 0, 1 dikurang 1 itu sama dengan 0. Nah, ini limitnya tak tentu. Kalau tak tentu seperti ini, bentuknya 0 per 0, maka kita
ke langkah selanjutnya, yaitu dengan menyederhanakan atau memfaktorkan soal tersebut. Jadi yang difaktorkan yang mana? Yang atas ya, karena yang bawah kan memang sudah sederhana ya. Jadi yang atas kita faktorkan terlebih dahulu. Bisa kan memfaktorkan X, kemudian X gini ya, kemudian X min 1. Jadi cara memfaktorkan adalah langkah pertama di sini XS karena di sini koefisiennya 1. Kemudian lihat angka yang tengah ini plus 4 sama angka yang bawah ini min 5. Kalau dikalikan hasilnya min 5 dan kalau dijumlahkan hasilnya itu 4 ya, min 5. Min 5 itu faktornya berapa sih? Berapa kali berapa? 1 dikali min 5, kemudian min 1 dikali 5. Ini ya, dari kedua angka ini ketika dijumlahkan dikali ya, ketika dijumlahkan itu hasilnya sama dengan ini min 4 dan yang ini 4. Nah, hasilnya harus sama dengan plus 4. Jadi mana yang plus 4? Yes, ya, ini yang plus 4 yaitu min 1 sama 5. Jadi X-nya min 1 sama X-nya plus 5. Nah, setelah seperti ini bisa dicoret atau dibagi. Jadi X min 1 dibagi X min 1, habis ya. Tinggal tersisa limit X mendekati 1, X plus 5. Nah, kalau seperti ini pasti limitnya nggak mungkin 0 per 0. Yuk langsung kita masukkan X-nya sama dengan 1. Berarti 1 plus 5 sama dengan 6. Paham ya? Oke, lanjut contoh soal berikutnya yang nomor 3, yaitu limit X mendekati 4 dari akar 9 plus X kuadrat dibagi dengan X plus 1. Jadi langkahnya masih sama ya, ada 2 langkah. Kita pastikan dulu yang pertama kalau hasilnya 0 per 0 berarti harus disederhanakan. Oke, langsung aja kita jawab yang nomor 3. Yang nomor 3, limit X mendekati 4. Langsung aja deh ya. Berarti artinya di sini X-nya dimasukin angka 4. Jadi langsung akar 9 plus 4 kuadrat ditambah dibagi dengan 4 plus 1. Kemudian ini pasti hasilnya bukan 0 per 0 ya, jadi bisa dihitung. 16 tambah 9 yaitu 25 dibagi dengan 5. 5 per 5 yaitu 1. Jadi bisa dihitung ya, nggak perlu disederhanakan. Yang nomor 4, limit X mendekati 4 dari X kuadrat min 16 bagi X min 4. Nomor 4, limit X mendekati 4 dari X kuadrat min 16 per X min 4. Jadi kita masukkan terlebih dahulu, coba masukkan 4, jadi 4 kuadrat min 16 per 4 min 4. 16 kurang 16, 4 kurang 4, 0, jadi 0 per 0. Ini bentuknya tak tentu, jadi harus difaktorkan. Oke, kita faktorkan limit X mendekati 4. Jadi limit X-nya ini harus ditulis terus sampai dengan kalau udah disubstitusikan berarti sudah nggak ditulis ya. Intinya kalau belum disubstitusikan limit ini harus selalu ditulis. Jadi kita faktorkan X, jadi faktornya itu X min 4 sama X plus 4. Nah, biasanya salah satu faktornya itu adalah yang di bawah sini ya. Karena tujuannya apa? Tujuannya itu biar bisa dicoret gitu ya. Oke, yang bisa dicoret X min 4, X min 4. Jadi tinggal tersisa X plus 4. Kemudian X-nya dimasukkan dengan 4. Maka sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 8. Paham ya? Kemudian yang nomor 5. Yang nomor 5 yaitu limit X mendekati 1 dari X kuadrat plus 6X min 7 per X min 1 sama dengan, kita cek terlebih dahulu apakah hasilnya 0 per 0. Oke, kita masukkan X-nya sama dengan 1. Artinya 1 kuadrat plus 6 dikali 1 dikurang 7 per 1 min 1.
6 kali 1 itu 6, 6 tambah 1 7, 7 kurang 7 sama dengan 0/0. Jadi tak tentu. Kalau tak tentu, kita harus faktorkan. Jadi limit X mendekati 1. Nah, faktornya pasti salah satunya ada yang di bawah sini ya. Berarti di sini X min 1. Nah, di sininya berapa? Di sininya dengan menggunakan cara pemfaktorial yang tadi diperoleh hasil yaitu X plus 7. Nah, kemudian yang sama dicoret, hasilnya sama dengan X-nya dimasukkan 1, berarti 1 ditambah 7 sama dengan 8. Gampang-gampang ya. Lanjut yang nomor 6, ada bentuk akar nih. Jadi kalau bentuk akar itu kalau mau difaktorkan nggak bisa ya. Jadi kalau bentuk akar seperti ini, kalau memang nanti hasilnya ketika disubstitusikan itu tak tentu, maka harus dikalikan dengan bilangan sekawan. Oke, nomor 6. Limit X mendekati 1 dari X min 1 per 2 kurang akar X kuadrat plus 3. Nah, kita masukkan terlebih dahulu X-nya 1 min 1 per 2 dikurang akar 1 kuadrat plus 3 sama dengan 0 per 2 dikurang 1 tambah 3, 4 ya, akar 4 itu 2. Itu sama dengan 0 per 0, tak tentu. Nah, kemudian karena tak tentu, jadi kita kalikan dengan bilangan sekawan ya. Masih ingat kan mengalikan dengan bilangan sekawan? X min 1 per 2 min akar X kuadrat plus 3. Jadi dikalikan dengan bilangan sekawan, yaitu hasilnya sama dengan dikalikan dengan 2 ditambah, ingat ya kalau min berarti di sini plus akar X kuadrat plus 3 dibagi 2 plus akar X kuadrat plus 3. Gini ya. Nah, kemudian kita kalikan. Untuk ngaliinnya yang atas gak perlu ribet-ribet. Kalian cukup tulis saja seperti ini, dikali 2 plus akar X kuadrat plus 3. Nah, yang atas cukup seperti ini ya, jadi biar nggak ribet ya, nggak perlu disederhanakan. Kemudian kalau yang bawah, ingat kalau perkalian sekawan yang bawah artinya depan dikali depan, min dikali plus, kemudian yang bawah belakang dikali yang belakang gitu ya. Jadi 4 dikali 4, 2 dikali 2 sama dengan 4, plus dikali min sama dengan min, akar dikalikan akar berarti akarnya hilang karena angkanya sama. Berarti tinggal X kuadrat plus 3. Sampai sini paham ya? Oke, lanjut. Limit X mendekati 1, yang atas tetap X min 1 dikalikan dengan 2 plus akar X kuadrat plus 3. Kemudian yang di bawah kita keluarkan dari dalam kurung, berarti 4 min dikali X kuadrat sama dengan min X kuadrat, min dikali 3 sama dengan min 3, sama dengan nih, ini kan bisa dihitung ya, 4 min 3 artinya berapa? 1 gitu ya. Jadi ini diperoleh 1 min X kuadrat gitu ya. Atau kita rubah, dikalikan atau minnya dikeluarkan, berarti nanti hasilnya tinggal min X kuadrat plus 1. Jadi dibalik yang X kuadrat min 1. Jadi awalnya kan ini kan plus satunya tuh karena minnya dikeluarkan, jadi satunya min X-nya yang positif. Biar apa? Biar mudah untuk difaktorkan gitu ya. Maka limit X mendekati 1, yang atas masih tetap, kemudian 2 plus akar X kuadrat plus 3. Nah, yang bawah ini kan min X kuadrat min 1 ya, min. Nah, X kuadrat min 1 itu difaktorkan. Berapakah faktornya? Maka faktornya itu X min 1 dengan X plus 1. Nah, pasti sama dengan yang di atas ya. Jadi biar bisa dicoret. Nah, setelah seperti ini, karena si pembuat 0 atau X min 1 ini, si pembuat 0-nya sudah hilang, jadi langsung aja kita masukin X-nya sama dengan 1. Berarti sama dengan 2 plus akar 1 kuadrat plus 3
per 1 plus 1. Maka sama dengan ini akan 4 yaitu 2. 2 tambah 2 itu 4. 4 bagi 2 sama dengan 2. Paham ya? Lanjut ke soal terakhir. Untuk soal terakhir nggak kalah gampangnya karena ini paling cuma cukup 2 atau 3 langkah selesai, nggak kayak yang bentuk akar. Jadi kalau bentuk akar agak sedikit jelimet ya, tapi sebenarnya gampang sih. Oke, lanjut yang soal terakhir yang nomor 7, yaitu limit X mendekati 0 dari X pangkat 3 plus 3X dibagi dengan X kuadrat plus 3X. Nah, sama langkahnya, kita masukkan X-nya sama dengan 0, artinya X pangkat 0 pangkat 3 ditambah 3 dikali 0 per 0 pangkat 2 tambah 3 kali 0. Sudah sangat jelas pasti hasilnya 0 per 0. Jadi kalau seperti ini, kita faktorkan yang atas maupun yang bawah. Nah, gimana cara memfaktorkannya? Sedangkan pangkatnya ada 3 seperti ini ya. Ada X pangkat 3, kemudian plus 3X, faktornya berapa ya. Jadi, ini cara gampangnya adalah kalau setiap sukunya atau setiap elemen ininya itu mempunyai X, artinya kalian cukup mengeluarkan X. Atau X pangkat terkecil di sini sama-sama pangkat 1. Jadi, kita keluarkan X pangkat 1-nya. Berarti limit X mendekati 0. Ini kan X pangkat 3 plus 3X ya. Kita keluarin X-nya. Nah, X pangkat 3 dibagi X tinggal X pangkat 2. Kemudian 3X dibagi X tinggal 3. Paham ya sampai sini? Kemudian yang di bawah, kita keluarkan X-nya. X kuadrat dibagi X sama dengan X. 3X dibagi X sama dengan 3. Yes. Nah, si pembuat 0-nya adalah X. Berarti X-nya kita coret. Kemudian masukkan X-nya sama dengan 0. Pasti hasilnya bukan lagi 0 per 0. Tapi hasilnya yaitu 3 per 3. Nggak masalah ya, jadi hasilnya 1. Oke, cukup sekian untuk pembahasan limit fungsi aljabar. Cukup mudah ya, jadi ada yang dua cara diingat-ingat. Yang pertama langsung disubstitusikan ketika hasilnya tak tentu atau biasanya 0 per 0 itu, maka menggunakan step berikutnya yaitu dengan menyederhanakan. Kalau bentuknya kuadrat atau perpangkatan pasti menggunakan penyederhanaannya itu menggunakan pemfaktoran. Kemudian kalau bentuknya akar ketika hasilnya 0 per 0 itu penyederhanaannya menggunakan perkalian dengan bilangan sekawan. Diingat-ingat untuk cara perkalian menggunakan bilangan sekawan. Oke, selamat belajar. Terima kasih.